Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat teman-teman semuanya, adik-adik dan saudara-saudara seperjuangan. Nah, pada malam hari ini saya akan memberikan panduan sedikit ya buat teman-teman yang sama sekali belum pernah ikut program pembayaran compound, program repatriasi migran seperti sekarang ini ya. Saya harap teman-teman bisa memahami dan bisa mengerti ya. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang terutamanya ya baru pertama kali ikut pembayaran compound ini, agar channel ini di subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya ya. Bagi teman-teman yang sama sekali tidak tahu mengenai program pembayaran compound alias program repatriasi migran 2.0 sekarang ini, jika teman-teman itu mempunyai rencana pulang ya, sebelum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalnya operasi ataupun roblok dan lain sebagainya. Jika teman-teman mempunyai rencana, ada beberapa hal yang harus teman-teman tahu ya. Yang pertama, teman-teman harus mempunyai dokumen. Itu yang pertama ya. Bisa teman-teman menggunakan paspor. Bagi yang dulu masuk secara resmi overstay misalnya, teman-teman gunakan paspor tersebut ya. Akan tapi jika teman-teman yang masuk yang dulu pernah kena blacklist, ada cop palsu misalnya, jangan gunakan dokumen tersebut buat SPLP. Nah, bagi yang tidak mempunyai paspor misalnya, yang lewat belakang misalnya, teman-teman bisa gunakan dokumen dengan cara membuat SPLP terlebih dahulu di KBRI maupun di KJRI, daftar secara online terlebih dahulu. Itu yang pertama. Persiapan yang kedua yang perlu teman-teman tahu adalah tiket perjalanan pulang ya. Ini juga harus teman-teman ketahui. Cara mesennya, cara booknya sudah ada di dalam deskripsi video ini ya. Untuk tiket perjalanan ini teman-teman rencanakan ya, tiket yang 5 hari sebelum pulang ya, jaraknya dengan membayar compound tersebut. Saya ambil contoh, teman-teman pulang bulan depan ya, tanggal 6 ya, teman-teman datang ke immigration yang terdekat lah ya, itu tanggal 1 saja ya. Ambil jarak 5 hari antara pulang dengan bayar compound, fix itu saja ya, jangan ke lain-lain ya, nanti malah bingung ya. Simpelnya seperti itu ya. Itu soal tiket. Dan tiket ini kalau bisa jangan yang transit ya, yang langsung ke Indonesia. Tiket ini bisa tiket pesawat bagi yang pulang lewat jalur udara, bisa juga tiket ferry ya bagi yang pulang lewat jalur laut. Itu yang kedua. Yang ketiga yang lebih penting lagi adalah soal kita bayar nanti pakai apa ya. Kalau cash jujur memang ditolak ya, nggak bisa kita bayar ke immigration, cek saya bayar cash boleh nggak bisa ya. Teman-teman harus menyiapkan KTP ya, kartu ATM Bank Malaysia ya, itu yang paling diutamakan. Nah, kalau nggak punya, nggak bisa minjem ya, kalau bisa ya teman-teman minjem ya, minjem ke teman, ke saudara, ke keluarga, ke bos dan lain sebagainya ya, usahakan minjem. Tapi kemarin ada yang memberi informasi untuk orang yang meminjami juga harus datang ke jabatan immigration ya, kartu ini milik siapa. Nah, seperti itu, ada informasi seperti itu. Jadi alternatif yang paling sesuai adalah teman-teman harus daftar Dus Inco e-wallet aplikasinya, kemudian melakukan pengesahan, dan teman-teman order juga kad Visa Dus Inco e-wallet ya. Dalam jangka waktu 10 hari kartu tersebut akan bisa teman-teman miliki, dan teman-teman bisa meng-top up sesuai dengan nilai pembayaran compound itu sendiri, yaitu 520 ya. Kalau sudah teman-teman punyai itu kad visanya, maka teman-teman tidak bingung lagi ya, itu kartu visa teman-teman sendiri dan tidak perlu mengajak atau memanggil orang lain ya. Tapi jika teman-teman itu tidak mempunyai KTP, teman-teman juga tidak berusaha untuk mencari alternatif kartu tersebut, maka teman-teman akan bingung sendiri sampai proses bayar compound, teman-teman akan bingung. Makanya saya berikan solusi, teman-teman pesan saja kartu Visa Dus Inco e-wallet, dan itu apakah sah? Bisa ya, 100% bisa. Sejak dari bayar compound 2021 saya sudah tahu itu sudah banyak diterima di rata-rata semua jabatan immigration, bisa menerima kad Visa Dus Inco e-wallet. Itu solusi jika teman-teman tidak punya dan juga tidak bisa minjam. Kalau kita usahakan bisa, kenapa kita tidak bisa mengusahakan hal tersebut ya? Kita akan punya yang banyak. Jadi sebelum kita proses bayar compound, alangkah baiknya
persiapkan diri sebaik-baiknya. Semua sudah beres sebelum teman-teman itu datang ke jabatan imigrasi. Yang keempat, setelah ketiga perkara tersebut teman-teman itu sudah tahu, selanjutnya adalah menyusun berkas ya. Teman-teman fotokopi saja paspor ya, kemudian tiket perjalanan pulang ya. Kalau yang mempunyai job juga teman-teman fotokopi ya, bisa teman-teman fotokopi warna ataupun tidak ya. Tiga-tiganya ini teman-teman ya, fotokopi sebanyak 1 lembar saja sebagai persiapan terakhir sebelum teman-teman itu datang ke immigration. Nah, kalau persiapannya sudah matang, selanjutnya adalah teman-teman tinggal rencanakan, sesuaikan dengan tiketnya masing-masing. Seperti yang pada awal tadi, ambil 5 hari sebelum teman-teman itu pulang ya. Dari tiketnya jaraknya 5 hari saja, jangan lebih daripada itu ya. Saya anjurkan jangan lebih dari 5 hari ya. Kemudian teman-teman terus datang saja, karena program ini tidak SDO ya, kita bisa terus langsung melalui walk-in, yakni terus datang ke jabatan immigration terdekat. Apakah yang jauh boleh? Bisa ya, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah ketika kita itu akan bayar compound di akhir program, nanti akan jadi masalah. Kalau di pertengahan seperti ini masih bisa ya. Nah, tapi jika ada yang dekat, kenapa harus pilih yang jauh ya? Nanti transportasi biayanya akan makin membengkak lagi ya. Selanjutnya adalah proses pembayaran compound itu seperti apa. Sebenarnya untuk proses pembayaran compound itu sudah saya bahas di video-video sebelumnya, teman-teman juga bisa lihat di deskripsi video ini untuk prosesnya. Tapi kalau menurut saya prosesnya ini tidak perlu teman-teman pikirkan ya. Nanti saat teman-teman itu datang ke jabatan immigration, teman-teman tanya saja untuk jabatan kuasa, proses pembayaran compound, itu saja. Dan teman-teman akan melihat bukan teman-teman sendiri yang datang, ada teman-teman yang lain yang sama seperti kamu, seperti teman-teman sekalian yang pada hari tersebut juga akan bayar compound. Nah, selebihnya kalau sudah di dalam, teman-teman akan ada panduan staf yang akan memandu proses pembayaran compound. Tinggal kumpulkan berkas, kemudian teman-teman menunggu antrian, dan prosesnya akan insya Allah berjalan seperti apa yang teman-teman inginkan ya. Jika teman-teman itu tidak punya masalah yang serius dengan jabatan immigration, insya Allah prosesnya akan lancar. Tentang masalah interview atau apa, itu tidak perlu teman-teman pikirkan ya. Kalau memang ada interview, jawab saja seadanya dan sejujurnya ya. Kalau dalam prosesnya nanti tidak perlu nanti apakah ada pertanyaan ini itu, nggak perlu teman-teman pikirkan ya. Teman-teman fokus pulang, itu saja. Jangan aneh-aneh jika teman-teman itu tidak punya masalah serius. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan ini. Jika teman-teman suka akan video ini, tekan saja tombol like, dan tentunya kita akan jumpa kembali di video yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.